Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya Aji Boy Nugraha akan mempresentasikan tentang interaksi sosial dan juga sikap bersama rekan saya Mujahid. Pada kesempatan hari ini saya menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang psikologi dan juga sudut pandang agama Islam, yang mana harapan saya pada kesempatan presentasi hari ini saya mendapatkan pelajaran dari ibunda kita, Ibu Yanti, terutama tentang keselarasan ilmu psikologi dan juga agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasan, yaitu yang pertama tentang pemahaman interaksi sosial. Pengertian secara umum, interaksi sosial adalah proses di mana individu bertindak dan beraksi terhadap individu lain dalam konteks sosial. Ini melibatkan pertukaran informasi, emosi, dan tindakan melalui komunikasi verbal dan non-verbal. Interaksi sosial telah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok. Interaksi sosial muncul dari kebutuhan dasar manusia untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Maka bila mana kita simpulkan, interaksi sosial adalah proses mendasar di mana individu berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain, membentuk dasar dari struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, individu belajar, tumbuh, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Yang kedua, yaitu pengertian interaksi sosial dalam sudut pandang ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi, interaksi sosial adalah proses dinamis di mana individu bertindak dan bereaksi terhadap orang lain. Mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Berikut pengertian aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif adalah pemikiran atau keyakinan tentang objek. Yang kedua, afektif. Afektif adalah perasaan atau emosi terhadap objek. Yang ketiga, perilaku. Perilaku adalah kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Dari penjelasan pengertian interaksi sosial pada sudut pandang ilmu psikologi, dapat kita simpulkan yang pertama yaitu interaksi sosial adalah sebuah proses di mana individu saling bertukar pemikiran, keyakinan tentang objek dengan individu yang lainnya. Yang kedua, interaksi sosial adalah sebuah proses di mana individu saling bertukar perasaan atau emosi terhadap suatu objek dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, interaksi sosial adalah tindakan atau bertindaknya individu ketika sedang berinteraksi dengan individu yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyimpangan interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial akan kita dapati sebuah penyimpangan interaksi sosial. Hal itu terjadi dikarenakan interaksi sosial tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam ilmu psikologi ada beberapa teori tentang penyimpangan sosial. Yang pertama yaitu teori anonim. Pada teori ini, penyimpangan sosial itu terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara-cara yang tersedia untuk mencapainya. Lantas selanjutnya ada teori strain. Penyimpangan sosial terjadi ketika ada ketegangan antara tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat dan cara yang sah untuk mencapainya. Selanjutnya ada teori asosiasi diferensial. Perilaku penyimpangan terjadi dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Yang keempat, teori pembelajaran sosial.
Penyimpangan sosial dapat dipelajari melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain. Selanjutnya, teori kontrol sosial. Penyimpangan sosial terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah atau putus. Selanjutnya, teori pelabelan. Penyimpangan sosial adalah hasil dari proses pelabelan oleh masyarakat. Baik, bila mana kita coba simpulkan tentang penyimpangan sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyimpangan primer, penyimpangan yang terjadi secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Contohnya pelanggaran hukum kecil seperti mencuri. Yang kedua, penyimpangan sekunder, penyimpangan yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari identitas individu. Contohnya seorang individu yang terus-menerus melakukan kejahatan dan dianggap sebagai penjahat oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan sosial. Yang pertama, faktor individu, kepribadian, nilai pribadi dan pengalaman hidup. Yang kedua, faktor lingkungan, itu pengaruh teman sebaya, keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor struktural, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesempatan yang terbatas. Baik, selanjutnya interaksi sosial dalam sudut pandang Islam. Pada sudut pandang Islam, orang yang beragama Islam sudah pasti memegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis sebagai pegangan ataupun pedoman hidup. Perkara interaksi sosial ini dalam sudut pandang agama Islam tidak akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita selaku agama atau selaku orang yang beriman agar menjaga silaturahmi ataupun menjalin kasih sayang dengan sesama makhluk yang lainnya. Hal ini terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tentu ada banyak penjelasan tentang interaksi sosial pada Al-Quran dan hadis. Namun pada kesempatan hari ini kami hanya mencantumkan surat An-Nisa ayat 1 yang mana bagi kami atau dari hasil diskusi kami, surat An-Nisa ini sudah cukup untuk mempertegas tentang atau mempertegas pemahaman tentang interaksi sosial dalam agama Islam. Selanjutnya tentang sikap yang akan dijelaskan oleh Kang Mujahid. Pengertian sikap. Sikap berasal dari bahasa Jawa yang berarti posisi tubuh atau cara berdiri. Seiringnya waktu, kata sikap diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan makna dan arti yang luas. Pengertian sikap menurut perspektif psikologi. Yang pertama, definisi. Definisi dari sikap menurut perspektif psikologi adalah evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, kelompok, peristiwa, atau ide. Yang kedua, komponen sikap.
Komponen sikap terbagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Kognitif adalah pemikiran atau keyakinan tentang objek. Yang kedua, afektif. Afektif adalah perasaan atau emosi terhadap objek. Kemudian perilaku. Perilaku adalah kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Kemudian yang ketiga, pembentukan sikap. Sikap dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, pengalaman pribadi. Selanjutnya, pengaruh sosial dan proses belajar. Kemudian yang keempat adalah fungsi sikap. Fungsi sikap yang pertama adalah pengetahuan. Maksud dari pengetahuan di sini adalah membantu mengorganisir informasi. Kemudian utilitarian. Utilitarian adalah yaitu membantu mencapai tujuan. Kemudian pertahanan ego. Pertahanan ego adalah melindungi diri dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Kemudian ekspresi nilai. Ekspresi nilai yaitu mengekspresikan nilai pribadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwasanya kita sebagai manusia harus selalu mengajak orang lain untuk berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Kemudian, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi memberikan percikan apinya kepada pakaianmu. Dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari nomor 554 dan Muslim 2628. Hal ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah hadis paling sahih, yang mana urutannya itu adalah urutan nomor 1 hadis paling sahih. Kesimpulan. Yang pertama, interaksi sosial menjadi objek utama penelitian psikologi. Maka hal ini harus menjadi catatan wajib tak tertulis bagi kita, khususnya dalam hal ini sebagai mahasiswa psikologi. Yang kedua, perihal sikap dalam pandangan saya, bagian ini mungkin bisa menjadi solusi berbagai permasalahan atau kondisi dan situasi yang berlangsung pada proses atau sebuah kegiatan interaksi sosial. Yang ketiga, dalam presentasi hari ini kami dari pembuat makalah sengaja mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis dalam rangka pembelajaran bagi kami agar dapat dikoreksi atau mendapatkan masukan dari teman-teman, terutama ibu kita semua, Ibu Yanti sebagai dosen pengampu ilmu psikologi umum. Kemudian yang selanjutnya, pada ayat yang kami masukkan yaitu surat An-Nisa ayat 1. Dalam hal ini dalam ayat ini berisikan perintah wajib bagi orang yang beriman dapat menjadi ciri atau suatu langkah agar terciptanya kesehatan interaksi sosial. Dan pada ayat yang kami masukkan ini semoga dapat mengingat tentang kewajiban kita sebagai insan yang beriman, terutama bagi kami. Kemudian pada hadis yang kami cantumkan, pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah dipastikan sahih oleh para ahlinya, dalam presentasi pertemuan pada hari ini, kami berkesimpulan bahwa perintah dan sunnah yang kami cantumkan dapat menjadi sikap terbaik kita dalam menyikapi interaksi sosial, terutama bagi kita yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.